tiap hari akan pagi potong. dan sore. Oke, dari ujung. Dari ujungnya. Cuma kalau motongnya kan nggak terlalu ini loh, Ya. nggak terlalu tebel. Dia Oh, tipis-tipis menipis. saja. Nah, gini. Itu berapa mili kira-kira? Ini sekitar 2 lah, 2 mili, 2 mili ya? 3 mili kayak gitu. Gula kelapa Indonesia yang organik ini, Ya. ketika masuk dalam tubuh, dia 10 menit larut dalam tubuh. Oh, iya. Cuma kalau Dibandingkan gula dengan- dibandingkan dengan gula putih itu, Ya. gula pasir, Ya. dia 12 jam baru larut. Oh, setelah yang bagian atas. Iya, Bagian bawahnya tengah. lagi, ya tengah, terus bawah Oh, satu. bawah diikat ya. Pasar ini masih terbuka luas dan barangnya masih kekurangan juga Indonesia. Woi. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau. Menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Nah, saya masih di Banyumas dalam rangka roadshow Bincang Kedai Hijau. Nah, ini di lokasi yang saya kira lokasi nyaman di sore hari di satu desa, apa namanya ini, Mas? Gandatapa, Gandatapa di Kecamatan Sumbang, Sumbang, Banyumas. Banyumas ya. Iya. Lokasi ini di seputaran sini ada pohon-pohon yang pohon kelapa yang diolah menjadi nira, kemudian dijadi gula. Jadi Dan gula. di belakang saya ini ada gudang penampungan gula yang oleh figur satu ini kita akan tanya mulai dari bagaimana mendapatkan nira dari kelapa, kemudian sampai mendapatkan gula yang ini kalau istilahnya ini ataupun informasi beliau sudah diekspor. Nah, bersama sahabat saya, Iya. Mas Agus Agustiawan. Setiawan. Kok Setiawan? Karena lahirnya siang-siang jadi Kalau lahir Setiawan. malam? Stephen. Stephen kali ya. Stephen ya. Oke, Mas Agus. Siap. Terima kasih punya Oke, waktu di Bincang Kedai Hijau. Siap. Oke. Nah, ini kebetulan ada di lokasi di Banyumas. Saya kira ini sentranya Sentra gula untuk kelapa. gula kelapa. Iya. Saya ingin banyak tahu dan teman-teman juga pasti ingin tahu bagaimana proses ini. Ini terutama mendapatkan nira dari pohon kelapa. Iya. Ya, nanti kita lihat di lapangan juga. Iya. Dari tandan bunga ini ya sampai menjadi nira dan menjadi gula. Nah, Iya. Prosesnya oke. panjang. Prosesnya panjang. Iya, Dan pastinya. saya berharap Mas Agus bisa menjelaskan semuanya. Siap, insya Allah. Oke. Iya. Nah, tapi sebelum itu, ini mulai kapan ini Mas Agus menekuni ini? Dari 2020. 2020. 2020. Oke, Berarti udah 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun untuk yang Yang gula. gula. Iya. Sebelumnya Sebelumnya dari tahun 2012. itu Mulai sebagai nyadap nira dulu. nyadap nira. Nyadap sendiri. Nyadap sendiri. Nyadap sendiri, diolah sendiri. Iya. Oke. Sekarang sudah Ya mulai sekarang ke- ya mulai menampung dari petani. Oke, kita mulai dulu dari Iya. bagaimana mendapatkan nira ini. Oke. Ya, saya tahu di pohon kelapa ini kan ada daun, ada bunga, ada buah, Iya. ada batang, ada Iya. akar. Cuma kalau udah diambil niranya kan nanti nggak ada buahnya. Oh iya, karena Iya. semua yang ada di bunga ini Iya, diambil. diambil. Oke, Iya. ini pengen tahu ini, Iya. Mas Agus, urut-urutannya. Urut-urutannya. Bagaimana Urut-urutannya itu mendapatkan nira? nira. Urut-urutannya itu kita pertama memilih mayang yang nomor pertama itu, terus Ya. di belakangnya yang pertama itu ada 2 mayang juga yang muncul di belakangnya. Oke, Jadi setelah ada 3 mayang, yang pertama ini bisa dipotong, yang diambil pasti niranya. belum terbuka ya. Belum terbuka, iya. Oke, Iya. Jadi kita Oke. potong dulu. potong dulu ya. Iya. Belum dikat apa-apa pun. Belum. Jadi kalau di Banyumas Hati-hati ya. prosesnya seperti ini. Kebanyakan di petani. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Apa? Oke, wah ini di atas pohon tapi ya. Ya ini di atas pohon, tapi Ya. ini di bawah. Oke. Oh, dibelah kayak begitu. Iya. Jadi untuk Oke, supaya gampang bukanya, oke. Oh, tetap dia dibuka. tetap dibuka. Kalau di Oke. Banyumas kebanyakan dibuka. Oke, mungkin di tempat lain tertutup. Ada yang tertutup, cuma kalau di Banyumas rata-rata dibuka sih mayangnya. Oke, dibuka Iya. dan dia tidak akan mekar itu. Enggak, Oke. kita ikat nanti. Oh, diikat. Iya, diikat. Oke. Jadi potongannya berapa senti kira-kira tadi dari ujung? Dari ujung ya sekitar ada 10-an, 10 10 ya, cm. 10 senti ya. Oke. Ah, itu mulai diikat itu. Iya, Tapi posisi ini kita selalu di atas sana ya. Iya, Di atas pohon ya. iya di atas pohon. Oke. Oh, seperti itu ngikatnya ya. Iya, seperti ini. Ada 3 ikatan biasanya. Oke. Nah,
Jadi diikat ya seperti itu ya. Iya. Oke, kalau di atas kan situ biar terlihat oke. Oh, setelah yang bagian atas, Iya, bagian bawahnya tengah. lagi, ya, tengah terus bawah Oh, satu. bawah diikat ya. Iya. Model pengolahannya seperti apa? Pengikatannya begitu ya? Iya, benar. Oke. Cukup seperti itu ya. Oke. Oi. Ini apa tujuannya, Mas Agus? Tujuannya Ikat. supaya gampang motongnya ini. Gampang motongnya. Iya. Cukup 3 bagian Cukup. itu. Nah, gini Oke. jadinya. Terus setiap hari pasti kita akan potong. Ini. Setiap hari akan Pagi potong. dan sore Oke, dari ujung. dari ujungnya. Cuma Oke. kalau motongnya kan nggak terlalu ini loh, Ya. nggak terlalu tebel. Dia Oh, tipis-tipis menipis. saja? Nah, kayak gini. Itu berapa mili kira-kira? Ini sekitar 2 mili, 2 mili ya. 3 mili kayak gitu. Nah, setiap sebelum hari. dia dipotong, apakah ada perlakuan seperti di tanaman lain itu ada digoyang-goyang ataupun dilakukan perlakuan? Enggak, kalau di di tandanya? kelapa enggak digoyang-goyang, cuma dia nanti diproses penekukan. Oh, Supaya ditegukan. ini kan begini berdiri, nanti dia jadinya Itu seperti ditekuk ini. sebelum dibuka atau setelah dibuka? Setelah dibuka, Setelah dibuka, setelah Iya. diikat. setelah diikat kayak Oh, gitu. tekuk pelan-pelan Tekuk pelan-pelan sampai posisinya. sampai posisi dia seperti ini. Oke. Jadi nanti kan kita punya tempat untuk penampungan Tempat nira lima. seperti ini. Oke. Nah, Oh, Ini ini jadinya. jerigennya ya. Iya, jerigennya ini. Kelonnya. Kelonnya. Jadi akan seperti ini. Iya, Oke. seperti Itu- ini nih. Oke. Oh, Posisinya di bawah. seperti ini nanti kalau di atas pohon kelapa. Ya. Oke. Nah, dan akan berapa hari setelah dipotong kemudian keluar Keluar niranya sekitar 3 hari. 3 hari, 3 4 hari. hari. Dia udah Sudah- mulai keluar. otomatis ya Iya, keluar itu. otomatis. Iya. Oke. Beda dengan aren kan agak lama. Iya, Kalau ini lebih cepat. Tingkat keberhasilan pasti akan keluar nira. Pasti akan keluar nira. Ini. Yang penting posisinya tekuk sudah. Tekuk sudah. Ini Yang berapa? penting sini jangan sampai patah ini. Oke, pelan-pelan berarti Pelan-pelan dia. ya. Ditekuk atau ditahan di tengah Ditahan tali nanti bawah? ada pakai tali ke bawah. Kira-kira mulai dari berapa? Dan memanennya itu Ya. yang paling bagus itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya, dia Pagi jam ambil berapa? terus. Pagi itu jam 6. Jam 6 sudah Sore itu jam habis asar lah. Oke. Jam setengah 4 dia mulai panen lagi. Panen kemudian diiris lagi. Diiris lagi untuk besoknya lagi. Jadi Gitu. kira-kira berapa banyak ini nira yang dihasilkan? Nira yang dihasilkan rata-rata Rata-rata. biasanya per mayang itu 2 sampai 3 liter. 2 sampai 3 liter Iya, ya, Pak. di kelapa dalam. Kelapa dalam. Kelapa dalam. Iya. Kalau kelapa genja, Kalau kelapa genja 1 sampai 2 liter. hibrid, Iya. Hibrid bisa 5, oh lebih tinggi. lebih tinggi. Wow. Hibrida. Dulu pengalaman saya Iya, waktu di iya. Sulawesi. Dalam satu pohon berapa mayang itu? Yang Satu bisa pohon biasanya 2 sampai 3 mayang. di sekali Iya, apa- sekali panen. panen ya. Iya, Berarti ada 3 galon juga itu yang ada mengkantung iya, itu. ada 3 ada 2 gitu. Oke. Nah, ini kalau lihat dipotong terus, Mas Agus, Iya, nanti Itu- kan lama-lama kesini nih. berapa lama itu kira-kira? Ini bisa sampai 2 bulan. 2 bulan ya? Iya, Itu harus habisnya. pintar juga mengukur Iya. Ini harus tipis-tipis rajin. itu. Bisnis rajin. Iya, juga harus sering dirawat ininya kan kadang ada ulatnya. Oh, Kalau udah lama ini oh, harus sering dibersihin. dibersihin. Iya, supaya niranya bagus terus. Terpapar matahari nggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Nggak Terpapar akan layu matahari. atau Enggak akan. Oke, Yang penting sininya jangan sampai patah. patah kayak gitu. Jadi ini menurut Mas Agus tidak sulit ya? Tidak sulit, ini paling mudah. Paling mudah Iya, untuk dan- mendapatkan nira. Di Banyumas rata-rata banyak yang menyadap nira, Oke. nira kelapa kayak gitu. Nira. Ini jadi seperti ini mungkin ya? Nah iya, itu Ini- niranya. Ini yang masih asli atau sudah dimasak ini? Ini udah dimasak. Sebelumnya Iya. warnanya seperti ini? Sebelumnya kayak gitu juga warnanya, agak kuning, Agak kuning agak sedikit ya? kemerahan. Iya. Ya, kalau Kemerahan. kadar gulanya pernah tahu? Kalau kadar gulanya, Pada saat kalau disadap niranya? breaknya itu 17, Oh, berisa 17. Iya. Itu yang masih segar. masih segar, Oke, kalau sudah dipanaskan meningkat tentunya meningkat. ya. Iya. Seperti ini sudah berapa kira-kira ini? Kalau ini sudah bisa 25 breaksnya, Hmm, manis, manis. Tenan. bener. Asli ini bisa dikatakan organik ini. Ah, kenapa dia organik? Dia organik karena petaninya, salah satunya petani saya itu didaftarkan di organik, lembaga Oke. organik di Kontrol Union. Oke. Jadi mereka setiap tahun diaudit, dikunjungi lahannya kayak Oke. gitu. Terus salah satu syarat ekspor juga petani harus menjadi petani organik. Oke. Karena pasarnya kan kita memang pasar organik kayak gitu. Oke. Jadi petaninya kita organikan. Nah, waktu dibilang organik tadi, apa saja yang diperiksa oleh auditornya?
Yang diperiksa itu salah satu campuran pengawet nira. Awet nira. Iya, dia harus alami. Apa yang Contohnya diberikan pakai ini kapur sirih itu. Iya. Lahannya dicek juga. Lahannya dicek juga. Lahan petani-petani yang didaftarkan dicek oleh lembaga organik. Dengan demikian pohon kelapanya juga bagaimana penanganan untuk pemupukannya? Kalau pemupukan rata-rata paling kalau di daerah saya pakai pupuk kandang. Oh, kandang aja. Iya, pupuk Nggak kandang. pernah pakai pupuk. Enggak pakai NPK pernah gitu? pupuk. Enggak pakai NPK. Cukup Enggak kandang. pakai urea juga enggak pernah. Tapi cukup banyak Cukup. niranya. Cukup banyak. Karena memang di sini kan memang agak dingin sih wilayahnya. Ya. Nah, untuk yang nira ini sendiri, Iya. ya, dengan perlakuan tadi hanya pupuk kandang, Iya. ya kan tidak ada itu memang produksinya relatif bagus. Bagus. Cukup? Cukup. Oke. Mungkin sekarang dari kualitas nira ya, sebelum Iya. ke kualitas gula, apa ada perbedaan Ada rasa ataupun warna dari yang alami. organik alami dengan Iya. yang sudah diperlakukan? Kalau yang alami pasti Iya, rasanya lebih manisnya legit. Cuma kalau yang nggak alami, dia kan ada campuran itu. Kalau yang nggak alami itu obat, namanya sulfit. Oh, sulfit. Sulfit itu juga banyak dipakai di penderes, cuma yang nggak dibina organik. Ya. Nah, itu kan nanti dia ketahuan dari rasanya. Ya. Rasanya itu ada sedikit asin di niranya. Terus dia kalau jadi gula itu warnanya cerah sekali. Oke. Kalau yang pakai obat itu pakai sulfit. Cuma lah yang kalau alami itu gulanya ya warnanya merah pasti. Oh, Terus niranya nggak ada asin-asinnya, legit kayak Oke, gitu. ketahuan ya. Manisnya, iya. itu kalau pengaruh Aromanya seger yang organik. Kalau yang pakai obat itu dia ada bau amis-amisnya sedikit. Oke. Tuh Yang perbedaannya. sulfit tadi diberikan pada tahap seperti apa? Pas waktu dia mau ngambil nira. Oh, Jadi ditaruh di jerigen ini. jerigen. Iya, atau setelah bagaimana? ditaruh di jerigen dia pasang begini lagi. Oke. Nah, jadi itu untuk pengawet tambahan juga. Pengawet. Iya, pengawet. Tujuannya supaya tidak cepat Cepat basi. basi. Iya. Kalau dilihat dari kualitasnya kan, Iya. organik ini sudah meratakah di sini menerapkan? Sudah. Kalau umumnya saya bina di 3 desa sini, Gandatapa, Ya. Sikapat dan Susukan sudah mayoritas alami semua. Oke, sudah paham mereka Sudah ya. paham. Di Iya. luar sana adakah yang seperti Mas Agus? Banyak di Banyumas banyak. Iya. Karena Banyumas kan termasuk sentra sih, sentra gula semu. Dan yang mereka itu sudah menerapkan organik juga. Iya. Mereka petaninya didaftarkan organik juga. Iya. Rata-rata diorganikkan karena pasarnya kan yang terbuka luas pasar organik. Nah, ini sekarang Mas Agus sekarang sudah sebagai pengepul, Pengepul, Nggak- iya. nggak Supplier. supplier, nggak deres lagi. Nggak deres lagi. Iya. Kok bisa dapat peluang itu? Seperti apa itu? Untuk menjadi pengepul. Kita alhamdulillah ada kenalan dosen-dosen. Oke, Nah, dari situ kita dikenalkan dengan PT, ya, terus mereka MOU dengan saya, didampingi dengan dosen, ya, disuruh kita membina petani, mengepul gula, ya. terus kita ternyata bisa ya gitu. Oke. Jadi mereka percaya sama kita sampai sekarang. Kayak gitu. Harus berterima kasih sama dosen-dosen. Itu Benar. dosen-dosen di mana tuh? Dosen Unsud, Unsur khususnya. Universitas Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman Iya. di Di Banyumas. Purwokerto. Purwokerto. Iya, di Banyumas. Iya. Nah, sampai saat ini apa yang masih dilakukan pendampingan atau pembinaan dari Mereka, Ya. ya mereka kadang kalau kita peralatannya suka kurang, mereka kadang mengajukan kayak gitu. Salah satunya saya dapat oven besar yang di gudang Ya. satunya itu dapat dari BRIN pernah. Dari BRIN. BRIN, iya itu. Gimana Oven tuh? besar di gudang sana satunya. Kapasitas berapa? Kapasitas 5 kintal, setengah ton sekali keluar dari oven kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana Mas Agus ini mengumpulkan ya, Iya, mengumpulkan dari petani, Iya. kan? Dari petani binaan. iya. Dalam bentuk apa dikumpulkan, kemudian apa yang dilakukan sebelum ekspor? Oh, oke. Jadi kalau sekarang saya sudah membinanya itu bukan di daerah sini saja. Oke. Ada di wilayah Cilacap, Aha. ada di wilayah Kebumen juga, kerjasama Oke. dengan petani dan pengepul sana juga. Oh ya. Jadi kita melakukan pengembangan terus untuk gula kelapa ini. Ya. Karena pasar ini masih terbuka luas dan barangnya masih kekurangan juga Indonesia Woi. ini. Jadi kita lakukan pembinaan terus. Sebenarnya masih banyak petani yang belum tersentuh juga masih banyak. Yang Iya. belum tahu gula semut,
belum tahu pasarannya kemana, juga masih banyak di wilayah-wilayah terpencil contohnya ya gitu. Di situ Mas Agus dan teman-teman datang dan masuk untuk membina mereka dan kita serap produk mereka ya gitu. Dan membuat hidup petani hidupnya layak. Itu prinsip saya. Itu yang penting. Iya. Itu dari nilai tambah itu lumayan. Iya, nilai tambah lumayan karena selisihnya itu sih. Ya. Dari gula yang biasa mereka masak dijadikan gula semut. Ya. Kalau sekarang bisa selisih 10.000 per kilonya. Kan menambah income mereka. Iya, gitu. pasti senang ya. Pasti senang. Nah, ini kaitannya ini sebelum ke proses pengolahan yang di sini saya teringat ada satu bahwa di Purwokerto ataupun Banyumas ya, di sini Banyumas ini kan ini memang sentra gula. Oh iya. Nah, kelapa menjadi andalan. Andalan. Iya. Yang saya tahu kelapa itu kan semakin lama semakin tinggi. Semakin tinggi. Nah, penderes bagaimana nih menyikapi? Penderes itu kalau dikasih kelapa genjah juga nggak mau. Kenapa? Karena niranya katanya sedikit kayak gitu. Jadi mereka tetap masih memilih kelapa dalam. Oke, walaupun gitu. tinggi. Walaupun tinggi kayak gitu, mereka tetap naik. Resiko jatuh gimana tuh? Yang saya dengar dulu sempat jadi masalah. Iya, kalau resiko jatuh, alhamdulillah di Banyumas ada kartu namanya kartu penderes itu. Oh ya? Yang jadi jaminan penderes juga ada dari pemerintah kabupaten. Oke. Jadi kalau ada yang kecelakaan nanti dapat santunan kayak gitu. Iya. Terus kalau yang bergabung dengan perusahaan juga ada kayak gitu. Ada BPJS Tenagakerjaan kayak gitu. Oke, tapi itu kan sebagai jaminan. Sebagai Tapi jaminan. bagaimana untuk menghindari atau antisipasi supaya tidak jatuh? Karena ini setiap hari kan? Setiap hari pagi dan sore. Oh, tidak ada liburnya? Nggak ada liburnya, kecuali sakit. Oh, sudah sakit. Nah, Iya. kalau melihat tanaman yang tinggi, ada resiko. Ada nggak namanya antisipasi? Safety belt kayak Iya. gitu. Dulu pernah ada sih di daerah Cilongok, mulai itu diperkenalkan oleh dulu dapat bantuan dari BI Petani Cilongok. Ya. Cuma tetap di masyarakat itu tetap nggak mau make Kenapa? karena ribet katanya itu. Ribet, Jadi ya. dia harus ngelepasin, harus masang lagi kayak gitu. Kalau yang biasa dilakukan setiap hari kan dia cuma naik terus dia motong terus turun lagi kayak gitu. Begitu cepatnya. Gitu cepat, ditambah pakai safety belt dia harus masang lagi, ngelepas lagi, masang lagi, itu katanya ribet. Jadi pada nggak dipakai. Ada yang gitu. sudah mau pakai mesin untuk panjat? Belum ada yang nemuin mungkin. Nah, apa yang harus dihati-hati oleh petani ataupun penderes supaya tidak jatuh sebenarnya apa? Sebenarnya itu kalau di musim penghujan itu, musim penghujan tinggi, kalau hujannya lagi tinggi mending jangan naik kayak gitu. Kadang kalau ada petir kayak gitu, kan suka kaget itu lagi naik terus ada petir kayak gitu. Mas Agus, ini kan kaitannya dengan, ini saya lihat sudah jadi proses seperti ini. Iya. Ya, bahwa sebelumnya katanya tadi penderes, kemudian mulai mengumpulkan. Jadi nira. proses yang ada di gudang ini seperti apa? Prosesnya petani itu bikinnya masih keadaan basah. Oh, basah. Basah terus warnanya dari petani 1 dan petani 2, petani 3 itu pasti beda. Apa yang membedakan? Itu cara pemasakan mereka dan itu memang sudah jadi ciri khasnya sendiri. Pasti pembikinan gula semut setiap hari pasti kebanyakan warnanya beda. Apa yang menjadi penyebab itu? Ya mungkin karena dia pengambilan niranya, terus pemasakannya kayak gitu. Jadi nanti masuk di gudang saya, tugas saya adalah mixing. Dari warna-warna yang mungkin ada kuning, ada merah, ada hitam, jadi satu warna. Sebelum ke mixing, memang tidak ada standarisasi diayak dulu bagi petani untuk bisa menghasilkan produk yang relatif sama. Ya memang dari dulu memang kayak gitu, nggak bisa dibikin satu warna di petani itu nggak bisa. Karena dapurnya beda, rumahnya beda, terus cara pengolahan mereka juga mungkin berbeda-beda ya gitu. Jadi tetap warnanya beda. Oke, dari warna apa bedanya? Dari warna kuning, Ya. terus ada warna kecoklatan, terus hitam. Gitu. Ada yang hitam? Ada yang hitam, kadang ada yang hitam. Hitam Kalau masih dipaksa itu. Ya nanti tinggal saya mixingnya di gudang saya. Jadi dicampur-campur kayak gitu. Jadi warna satu kayak gitu. Soalnya kalau ke PT warna hitam ya nggak masuk kayak gitu. Ada perbedaan harga kayak kualitas itu? Enggak, kalau selama ini saya tetap menyamakan karena kasihan mereka kayak gitu. Sepanjang ini apa ada masalah, Mas Agus? Kalau Dalam masalah proses menerima, mengolah. alhamdulillah sampai sekarang masih lancar sih. Ya. Dulu pas corona memang. Corona kita pernah terkendala sampai 3 bulan itu nggak jalan, ya COVID. Ya. Karena memang katanya bayarnya
itu apa nggak mau ngambil kayak gitu karena biaya konternya mahal katanya dulu. Oke, terima kasih Mas Iya, Agus. siap. Waktu ini rasanya nggak cukup ini Iya. untuk mencari tahu banyak hal lagi. Tapi paling tidak kita punya gambaran Siap. bagaimana nira ini, Iya. si manis ini. Iya. Ya, saya minum dulu. Oke. Dihasilkan dari pohon kelapa. Iya. Dan Ini menjadi- kalau risetnya orang Iya. luar negeri ini katanya gula kelapa Indonesia yang organik ini ya, ketika masuk dalam tubuh dia 10 menit larut dalam tubuh. oh, iya. Cuma kalau Dibandingkan gula dengan- dibandingkan dengan gula putih itu, Ya. gula pasir, ya, dia 12 jam baru larut. ya, makasih banyak nih Oke, Mas Agus siap. waktunya berbagi untuk kita semua. Oke, sama-sama. Sakit. Semoga bermanfaat buat banyak orang. Amin, Yang amin. kita obrolin pada sore hari ini. Amin, amin. Ya. Ya. Kita mengikuti suatu obrolan yang luar biasa bagaimana kita mendapatkan nira kelapa dari yang seperti ini. Tandan kelapa tadi sudah dipraktekkan ya, kita menampung nira ini seperti ini, manis, kemudian diolah menjadi gula kelapa ya. Dan di tangan Mas Agus ini justru ini ditingkatkan kualitasnya untuk bisa bukan cuma di dalam Iya. negeri tapi sudah ekspor. Ekspor. Saya Iya. kira ini mudah-mudahan Iya. kita terinspirasi dengan produk yang luar biasa dari Banyumas ya. Kita berharap ini tetap terus dikembangkan dan menjadi ide-ide positif untuk dikembangkan di daerah lain ya. Amin. Terima kasih untuk semua. Iya. Ciao.